Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita pada malam hari ini bisa bersama-sama di dalam ibadah memperingati kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2021 yang biasa kita lakukan di malam 17-nya seperti pada malam hari ini. Kita bersyukur walaupun kita tidak bisa ibadah di gedung gereja, kita masih bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Tidak mengurangi kesungguhan kita, tidak mengurangi keseriusan kita di dalam kita beribadah. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, supaya kita lebih lagi bisa menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa kita, Indonesia, juga kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anaknya. Tetapi sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa untuk minta tuntunan Roh Kudus, supaya kita dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini, sungguh hanya oleh karena anugerah-Mu saja ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami bisa berkumpul bersama-sama sidang jemaat-Mu, walaupun kami ada di tempat yang berbeda, tetapi kami percaya kami ada di dalam hadirat Tuhan yang sama. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ini waktunya kami akan bersama-sama belajar, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Engkau sendiri ya Roh Kudus yang menuntun kami, supaya kami mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita bersyukur kita bisa beribadah di dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-76. Bukan waktu yang pendek untuk mencapai usia 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia bersukacita atas kemerdekaan yang diraihnya. Untuk menyemangati ibadah kita pada malam hari ini, saya akan mengajak jemaat semua, ketika saya pekikan merdeka, nanti Bapak, Ibu, dan Saudara bergantian menyaut merdeka. Saya akan mulai ketika saya kata merdeka, Bapak, Ibu, Saudara bergantian dengan saya juga pekikan merdeka. 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 Haleluya. Membuat kita lebih semangat lagi untuk merenungkan, untuk belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat kasih Tuhan, untuk mencapai titik kemerdekaan sebelumnya, pastinya ada para pejuang-pejuang, ada para pahlawan-pahlawan yang merebut kemerdekaan yang sudah mendahului kita. Itu adalah golongan-golongan orang yang merebut kemerdekaan. Kita adalah golongan-golongan orang yang menikmati kemerdekaan, menerima kemerdekaan, dan tugas kita adalah mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana caranya kita sebagai orang-orang yang mengisi kemerdekaan? Kita bisa mengisi kemerdekaan dengan sekolah yang baik untuk para pelajar, bekerja yang baik untuk para pegawai. Juga kita bisa mematuhi setiap peraturan-peraturan
yang ditetapkan oleh pemerintah yang ada di bangsa ini, dan kita bisa melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang positif, dan tentunya kita bisa mengisi kemerdekaan dengan berdoa. Bangsa ini membutuhkan dukungan doa dari kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat kasih Tuhan, bagaimana dengan kita, orang-orang percaya? Apakah kita juga sudah merdeka seperti bangsa kita yang sudah 76 tahun merdeka? Untuk mengetahui hal itu, mari kita akan buka sama-sama Alkitab kita di dalam Roma 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Roma 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya bacakan buat Bapak, Ibu, dan saudara semua. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Alkitab mengatakan bahwa kita telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat kasih Tuhan, secara status kita, status rohani kita, status ilahi, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan oleh Kristus dari hukuman kekal, kematian kekal. Lalu, bagaimana caranya untuk mengisi kemerdekaan rohani kita? Ada di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Ini caranya untuk kita, orang-orang percaya, mengisi kemerdekaan rohani kita yang sudah Kristus berikan kepada kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Cara kita mengisi kemerdekaan rohani kita yang sudah Tuhan nyatakan, bukan dengan hidup semau kita, bukan dengan hidup sebebas-bebasnya di dalam pelanggaran hukum Tuhan, hidup di dalam kejahatan, bukan. Tetapi hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, supaya melalui kemerdekaan yang kita terima dari Kristus, oleh karena kematiannya, oleh karena penebusannya, oleh karena pengorbanannya di kayu salib, hidup kita senantiasa mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Bukan mengisi kemerdekaan rohani kita dengan mempermalukan Tuhan karena perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar di mata Allah, karena perbuatan-perbuatan dosa kita, karena perbuatan-perbuatan jahat kita di mata Tuhan. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat kasih Tuhan, itulah hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia, juga mengisi kemerdekaan rohani kita di dalam Tuhan. Biarlah apa yang kita lakukan di dalam mengisi kemerdekaan sungguh-sungguh menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama.
atas firman yang sudah kita terima di dalam ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami betapa kami harus bersyukur kepadamu atas kemerdekaan yang Kau berikan kepada bangsa kami yang sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Dan Kau mengingatkan kami, tugas kami untuk mengisi kemerdekaan bangsa kami ya Tuhan, yaitu untuk hidup, berlaku, bersikap baik di hadapan Tuhan di bangsa ini, dan hidup senantiasa berdoa untuk bangsa kami, untuk kemajuan bangsa kami. Kami bersyukur juga kepadamu ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan, Engkau mati di kayu salib untuk memerdekakan kami dari hukum maut. Dan Kau juga telah mengingatkan kami untuk kami mengisi kemerdekaan di dalam kehidupan rohani kami, yaitu hidup benar, hidup memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, berikan kami kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu, supaya melalui hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan dengan segala berkat-berkat yang terbaik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Pesan saya, tetap jaga kesehatan. Pastinya jangan abaikan, jangan lupakan penerapan protokol kesehatan, karena itu semua untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus memberkati.